Asian Kung Fu kan cuma rumor, Asian Kung Fu mau datang Indonesia kayak gitu, tapi nggak jadi. Pernah kepikiran nggak AKB48 Ajikan tuh seru tuh ya kan pasti kan? Pas AKG-nya gimana Ajikannya pas pertama kali konser di Jakarta, karena gue lihat pas di video live mereka yang rewrite, mereka seneng banget kayak Jangan jujur beneran. Boleh sedikit. Sebenarnya kalau dibilang membayar utang sih enggak ya. Jadi 2026 ini memang sudah terschedule Oh ya? 30 tahun anniversary mereka gitu. Iya. Apapun yang terjadi, that's why Nano Mugen 2026 kan enggak ada. Welcome back to Ngemeng Upstation Media. biar meriah dikit. Oke, sekarang balik lagi sama gue Ilham. Dan kalian tahu ya kalau gue duduk di bangku ini pasti bahas apa? Ya anime sih. Iya benar sih. Tapi gue di sini gak sendiri karena ada Bang Lutfi. Ada Lutfi di sini yang akan nemenin Bang Ilham ya. Nanti juga kita akan berbicara banyak juga soal lagu anime karena kita spesial kedatangan tamu nih. Iya loh. Iya, tapi nanti aja. Kita bahas dulu soal apa? lagu anime favorit all time. Wis. Susah banget nih. Boleh. Karena jangkauannya udah mungkin 30 tahun terakhir gitu kayak. Iya, range-nya ya, benar. Dari lu satu deh. Gua kalau gua paling nomor 1 itu, tapi ini listnya nggak 1 2 3 4 5 ya. Enggak apa-apa, Ya. maksudnya bukan tier list yang ABCD gitu. Iya. Yang pertama gue suka banget sama ini, yang paling gue suka tuh kalau misalnya ini, tapi kelihatan jadi umur banget sih kalau menurut gue sih. Satu. Gak apa-apa om lagi. Ya om lagi ya, ketahuan umur kita ya kan. Betul. Apa tuh? Yang pertama gue suka banget Nirgilisnya Sakura. Itu dari anime Eureka Seven. Itu pernah tayang TV waktu itu. Nah itu gue bener-bener waktu itu gue bela-belain ampe nonton subuh-subuh sebelum sekolah biasanya. Karena mulai di situ, mulai di jam-jam itu kan. Mulainya di jam-jam itu zaman dulu. Nah itu tuh gue bener-bener pas openingnya ada, wah gue langsung kayak seneng banget. Dan itu sebenarnya kayak alarm bahwa gue harus siap-siap mandi biasanya sebelum sekolah. Dan kalau nggak salah pas sekolah lo nyanyi lagu itu ya sampai sekolah ya. Iya bener gitu. Ya normal wibu kayak gitu. Iya bener. Kalau dari gue ya, pertama adalah Ready Steady Go-nya Lartensil. Wis. Nah itu karena itu juga jadi salah satu lagu yang bikin Lartensil dikenal banyak orang sebenarnya. Bener. Itu lagu aja juga. Kalau yang kedua gue tuh suka banget sama Galileo Galilei Aoi Shiori. Itu dari Anohana. Iya. Gimana lagi? Itu gila sih jujur tuh. Itu gak ada liriknya, masa hamgeng gak itu? Iya. Kalau gue sih seneng banget karena itu lagunya bener-bener apa ya, indie pop banget gitu loh. Gue kan emang temennya indie gitu kan. Terus tiba-tiba jadi lagu anime gue kayak terus animenya Anohana kayak gitu. Dan Galileo udah comeback sekarang. Udah comeback, bener banget. Ada ngeluarin album barunya juga. Kayak dari gue dua ya. Kayak kita bahas lagu anime favorit gak mungkin menyampingkan anime-anime jadul. Bener. Anime-anime yang lawas yang sampai sekarang juga masih oke. Bener. One Piece. Memories. Wah. Lo mau lo nakama tahun 2005 atau 2025 bahkan tuh Memories pasti. Itu gila sih. Lagu One Piece Memories. Iya. Tapi terlepas dari One Piece atau enggak, emang itu lagu bagus sebenarnya. Lagu bagus gitu loh. Lu denger tanpa konteks One Piece pun juga seru gitu dengernya gitu, kayak di hati tuh gitu ya kan. Iya. Terus 3 dari lu. Kalau gua 3 itu gua seneng banget sama namanya Monobright, Anata Magic, itu dari Gintama. Dari Gintama. Itu gua seneng banget karena gitarnya mantep, terus juga abis itu musiknya asik lah buat joget gitu ya kan. Dan emang soundtrack Gintama itu bagus semua kebanyakan. Meskipun kadang-kadang MV-nya agak konyol. Lah iya bener. Kan? Iya bener. Ya kan? Betul. Berikutnya dari gua nih anime apaan? Jadul kan kayak 15 tahun lalu lah. Crossing Field Elisa. Wih gila. Sword Art Online. Pertama tuh. Wah gila. Gua waktu Crossing Field itu sebenarnya gua nggak terlalu tahu Sao kan. Tapi lagunya bagus gitu ya kan. Oh jadi lu denger lagunya doang? Denger lagunya dulu awalnya. Wah bagus. Akhirnya gua nonton Sao gitu ya kan. Jadi gara-gara si Lisa Crossing Field itu gitu. Terus abis itu nih pengalaman fun fact sih, menarik sih ya. Gua pernah ngobrol sama Lisa, dan Lisa itu orangnya super humble. Super humble banget. Lu bener-bener kelihatan kalau di kamera dia humble, di aslinya juga humble banget. Apalagi Lisa kemarin ketahuan tertangkap lagi di kafe Tangerang ya. Waduh,
Tuh Lisa beda. Oh, Lisa beda ya? Oh, Lisa beda. Itu Lisa ini merah muda hitam beda ya. Beda wah. Kadang-kadang orang tuh suka ketipu di situ bener. Iya. Lanjut, berarti nomor 4 dari lo. Nomor 4 dari gua Burnout Syndrome Hikari Are dari Haikyuu. Ya. Itu lagu pas gua pertama kali denger gila, dan karena lu kalau nyanyi karaoke lagu itu lu susah banget. Karena nadanya tinggi semua gitu. Tapi kenapa lagu yang itu kan dia Burnout Syndrome cukup nggak bawain di Haikyuu lumayan banyak. Lumayan banyak yang Fly High gitu-gitu kan, Fly High. Cuman gua Fly High enggak terlalu suka. Karena Fly High itu kesannya kayak lagunya agak biasa nih, tapi kalau gitu. Hikari Are itu lagu challenging, jujur challenging banget. Kayak lu nyanyi Hikari Are kayak nadanya tinggi semua. Gue kadang-kadang kalau di karaoke, lu kalau mau ngetes suara itu salah satunya pakai lagu itu kalau menurut gue. Keempat dari gue nih. Ya apa keempat dari lu? Ini kayaknya lagi-lagi cukup umum ya. Ini adalah Sparkle-nya Red Wimps. Kimi no Na wa. Awas ada meteor. Lagu Wibu Meteor itu udah di mana-mana soalnya, udah kenal kan. Maksudnya udah piano udah boleh tenenet, nah itu langsung. Tapi jujur kayaknya pas gue nonton pertama kali tuh nggak ada tuh Wibu Meteor. Iya. Nggak ada. Sebenarnya itu gara-gara apa ya? Gua rasa sih karena klipnya ya. Ada meteor gitu ya? Enggak, maksudnya gimana? Klip ini kan Kimi no Na wa juga apa namanya bicara tentang itu kan. Iya. Terus gua climate change itu terus ada yang ngeklip soalnya zaman tuh film rilis awalnya itu nggak sebegitu hype-nya. Iya bener. Gara-gara ada banyak klip yang bertebaran di sosmed aja. Iya bener. Karena kayak awas ada meteor bang tuh lucu gitu. Karena pas kita nonton tuh kita nggak kepikiran kan buat itu kan. Terus kelima nih. Berarti ini lagu terakhir dari lu ya? Lagu terakhir dari gua itu Keboshi tapi bukan Wine. Yellow Moon. Bukan Wine. Yellow Moon yang gimana tuh? Yang Yellow Moon, Imano, Wah itu jujur Wine bagus, cuman kalau preferensi pribadi gue suka Yellow Moon karena apa ya, padat gitu loh lagunya loh. Ada gitarnya, tiba-tiba ada musik elektronya gitu loh. Menurut gue padat aja, dan pas gue denger di soundtrack Naruto juga merinding aja gue dengernya gitu loh. Merinding aja kayak wah ternyata bisa loh lagu-lagu sekompleks ini bisa jadi soundtrack Naruto gitu loh. Yellow Moon kan padat kan? Yellow Moon karena padat. Yellow Moon padat karena bulan purnama. Bener, oh iya bener ya. Gitu. Oh iya bener ya, make sense. Kan? Make sense. Nih jauh visioner sekali pemikirannya. Jujur nih ya, jujur jauh sih. Gue mau baca pikiran Akeboshi. Mau baca pikiran ini Akeboshi. Jujur gak kepikiran gue. Nah ini terakhir dari gue nih. Apa itu? Sebenarnya gue agak susah ya kalau harus milih 5 lagu anime terbaik. Iya. Masa. Karena kalau bisa kita bikin list 100 ya kalau bisa ya. 100 kalau bisa sih. Nah ini yang kelima ini sebenarnya ini lagunya populer banget dari anime populer juga. Dan gak mungkin kita gak bahas anime ini kan. Bener. Gitu. Apa itu? Tapi bandnya ini udah ngisi banyak soundtrack anime. Kayaknya identik deh mereka deh. Identik karena juga band veteran. Iya bener. Haruka Kanata. Wih. Naruto. Gak usah lamaan bahas. Kelamaan durasi. Nah ngomongin tentang Asian Confederation. Apa gitu? Mereka bakal balik lagi nih konser di Jakarta. Ya kan, mereka bakal konser lagi di Jakarta dan ini spesial karena Asian Kung Fu Generation katanya bukan ngebawa Asian Kung Fu doang, bener. tapi ngebawa bestie-bestinya temen-temennya, ya kan? Itu konser kapan? 18 April 2026. Nah, biar kita ngobrol yang makin seru dan makin informatif lah ya. Iya, makin insightful. Iya, biar kita tuh gak salah ngasih info. Bener. Kita datangin promotornya nih ke sini. Langsung aja, ini dia promotornya Asian Kung Fu Generation. Kenalan dulu. Silakan perkenalkan diri. Hai, gue Indra dari Spectrum Management Indonesia. Oke. Halo, Ika dari Hive Life. Ini katanya nih ya kan udah senior nih di dunia perkonseran Indonesia nih ya kan. Track recordnya udah banyak nih ya kan. Tapi sebenarnya gue mau nanyain dulu, kita sedikit flashback ya ke konser pertama Ajikan Asian Kung Fu Generation di Indonesia. Ceritain dong, itu jujur itu salah satu dreams come true-nya gue. Karena gue pengen banget nonton Asian Kung Fu Generation secara live. Karena zaman dulu kan tahun 2000 berapa at some point 16 kayak Asian Kung Fu kan cuman rumor, Asian Kung Fu mau datang Indonesia kayak gitu, tapi gak jadi-jadi. Ada kabar gak jadi-jadi gitu kan. Tapi datang sih 2023 Indra.
akhirnya Akhirnya datang. Nah, ceritain dong. Akhirnya gimana ceritanya 2023 itu bisa datang? Berat. aduh, itu sebenarnya nafsu terpendam sih kalau gue juga Nafsu ya. terpendam. Dari 2013 karena kan fans juga udah sempat mention beberapa promotor Iya. waktu itu Iya, kan, iya. bawa AKG dong gitu. Sampai akhirnya terlupakan lah karena Iya. apa namanya konser-konser lain gitu ya. Mm-mm. Sampai setelah pandemi kita ngobrol lagi, terus mereka tiba-tiba confirm. Nah, itu sangat-sangat unpredictable sebenarnya. Oh ya? Ya, terus manajernya datang, bahkan kita nonton Red Wimps bareng tuh waktu itu di tenis indoor. Iya. Ya udah, checking everything, production, venue dan lain sebagainya. Udah, mereka datang akhirnya. Itu juga gue sendiri sangat nggak nyangka ya, tapi memang kalau di dunia international artis kan itu hal yang wajar ya. Iya, Negosiasi bertahun-tahun, terus mereka datangnya kapan gitu. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba tuh? Apalagi kan kemarin tuh 2023 adalah konser pertama, konser satu-satunya dia di Asia Tenggara. Oh iya, kan, benar di gitu Jakarta, kan? benar. Kenapa tiba-tiba Jakarta? Gue nggak ngerti juga ya kalau di internal mereka. Oh iya, jadi semuanya serba dadak. Bahaya nih. Jangan jujur bener. Boleh sedikit. Ajikan coy. Iya. Nama gede kan. Kita udah mindset nih karena fanbase kita gede gitu kan. Nerima confirmation letternya aja tuh nggak percaya juga sih pada saat itu kan. Terus tapi memang yang agak jadi pertanyaan mereka karena memang belum pernah datang ke Indonesia kan, pasti satu market, yang kedua secara production wise gimana gitu, terus venue gimana. Bahkan kita waktu itu karena mereka nggak nyangka mereka confirm itu sempat deg-degan nggak dapat venue karena kan deketan sama 17-an. Bener. Beberapa venue di GBK tuh emang di book buat perayaan itu. Untungnya nggak jadi ya, mungkin udah takdir Tuhan aja itu. Iya bener. Gue kaget 18-nya. Iya. Tapi emang promotor tuh kadang di ini sih, kalau dengan artis tuh jodoh-jodohan sebenarnya. Ditakdirkan. Kita tuh nggak pernah bisa forecast mau dapat apa ya. Walaupun memang kita offering sana sini, cuman dapatnya apa tuh benar-benar takdir Tuhan aja ya. Kayak gitu story-nya. Termasuk semisal mereka ngadain Asia Tour nih, terus kalian offer buat ke Jakarta gitu? Kita offer ke Jakarta, dan nggak nyangka juga. Tak pikir waktu itu mereka lagi mau tur Southeast Asia karena Singapura kan udah pernah ya. Iya. Udah ini juga marketnya. Terus Malaysia yang belum. Tak pikir waktu itu ke Malaysia, ternyata enggak. Ternyata mereka minta ditulisin tuh the only shows in Southeast Asia pada saat itu ya. Oke, mereka kemana-mana nih. Gitu. malah waktu itu terbangnya jauh banget kan ke South America kan. Oh ya, habis itu langsung langsung ke Amerika Latin ya. Si AKG-nya gimana ajikannya pas pertama kali konser di Jakarta? Karena gue lihat pas di video live mereka yang rewrite, mereka seneng banget kayak senyum gitu pas nyanyi doorstep, nyanyi kenceng gitu kayak betul. Usai gitu ya kan. Mereka tuh amazed sih sama Indonesia, which is agak-agak mirip ya. Menurut mereka anak bandnya banyak gitu. Ya sama juga kayak Jepang juga kan. Anak bandnya tuh udah banyak banget. Mereka sempat main ke kaset The Majors tuh di M-Block. Di M-Block bener. Beli CD Efek Rumah Kaca gitu-gitu. Yang mereka tuh ngelihat di situ tuh katalog artis Indonesia tuh cukup banyak ya, itu yang bikin mereka ini gitu. Akhirnya punya rasa kedekatan sendiri. Karena secara musikalitas kan juga mirip-mirip ya sebenarnya. Iya. Dan apakah itu membuat mereka comeback lagi ke Jakarta dan buat spesial perayaan 30 tahun? Selalu nanya sih. Lah, jadi kapan nih kita comeback lagi? Gitu. Habis 2023 tuh 2024 tuh sempat pengen juga. Iya, jangan dong, karena ya, sekali terlalu sering. Ntar jadi kayak band lokal. Kayak Films lagi. Gimana? Gak ikutan. Teman-teman juga Gitu. Tapi mereka kenapa sih mereka antusias banget gitu, kayak sampai ditanya tiap tahun kita manggung lagi nggak sih? Kita manggung lagi gitu ya kan?
Apa crowd-nya apa gimana gitu loh. Crowd-nya seru. Heeh. Itu jadi salah satu faktor juga. Betul. Yang kedua secara culture, terus terutama manajernya sih selalu bilang orang Indonesia ramah-ramah ya gitu. Oh. Iya, masalah crowd emang kayaknya banyak gosipnya tuh udah kesebar kayaknya ya ke musisi Jepang gitu ya. Kalau Iya. Indonesia tuh crowdnya bagus banget, Wah. Iya. rame. Iya betul. Kayaknya itu semua sih ya, kayaknya orang kalau udah sekali ke Indonesia live gitu kan, 1.000 sampai 3.000 audience, mereka udah kaget, terus pengen balik lagi. Biasanya gitu sih. Iya bener. Soalnya kalau di luar negeri kan paling cuma duduk, terus teriaknya juga nggak terlalu gimana-gimana. Iya, bener, Kalau di bener. sini mereka kayak, wah this is it gitu. Kapan Iya. lagi ketemu artis kesukaan gue gitu. Iya bener. Bagi gini pakai plastik. Iya. Iya. Gue nggak datang. Tapi fun fact nih ya, fun fact nih ya kan. Kenapa tuh? Artis Jepang kadang-kadang kalau kesini tuh kaget bener, karena mereka tuh kayak mereka tahu bahasa Jepang ya, terus bisa nyanyi bareng. Iya. Waktu itu ini pernah kan, pernah gue interview Ado waktu itu. Oke. Ado waktu itu tuh dia bilang dia kaget karena penonton Indonesia kayak karaoke semua, Iya. tapi dia nggak bisa denger suaranya dia sendiri gitu loh. Oh ya. Iya ya kan, di Gila. monitornya kayak wah ini kenapa nyanyi semua, bingung juga. Jadi Indonesia dibilang seneng banget, dia bilang kayak gitu. Ya. Betul. Kan gara-gara itu tuh fans Jepang kan sempet dipublish tuh, sempet diupload di Iya. YouTube mereka Iya, yang konser Sakurai. di Jakarta. Iya. Itu beberapa komen fans Jepang memang, kayaknya seru ya nonton konser di Indonesia. Kayaknya terus. Dan memang ada fans Jepang juga yang sengaja datang ke sini. Iya bener lu. Iya. Bener. Biasanya tuh ada Banyak. kalau misalnya ada konser artis luar kesini, kadang-kadang ada aja tuh dari Singapura, dari mana. Nontonnya di Jakarta gitu loh. Tapi ini dari Jepang coy. Dari Maksudnya kayak Jepang ya? di Iya, Aji dia kan dari Jepang aja. iya kan, lu kayak di Jepang kan karena kita band lokal, iya kan. Dia pengen ngerasain vibes yang beda kali ya. Bener, karena di Jepang begini-begini doang biasanya. Mentuk ini nih handuk biasanya. Ini handuk lagi. Padahal secara venue jauh lebih megah Jepang ya. Iya bener. Gue soalnya pernah nonton ya. Waktu itu gue nonton ada Sukimasu waktu itu di Jack Japan Matsuri. Gue kan joget-joget kan, karena kan taunya lagunya kan dari Haikyuu gitu-gitu kan. Terus dia bilang, wih lu seru banget nikmatin bandnya gitu ya kan. Oke, oh iya gitu ya kan, di Jepang kayak gini gitu ya kan. Dia ngomong gitu ke gue lah. Ya ampun, gue bingung. Quiet gitu kan. Selesai konser rapi banget. Iya. Kalau kita selesai konser dua orang. Beda. Emang beda. Mungkin mereka nyari. Iya. Mereka nyari yang kayak gitu ya sih. Bener. During the konser, after konser kayak kalau di Jakarta happy banget gue gitu. Iya Beda. bener. Nah, tadi kan Aji kan bilang nanya terus kan, kapan nih ke Indonesia lagi kan. Ternyata kan kemarin 2025 hampir jadi ke Indonesia ya. Tuh, hampir. Lewat Nanomugen Festival. Iya. Ini kameramen tolong disorot ini. Ini tolong Bajunya nih. tolong bajunya ini Aja disorot baju ya. yang ingin saya dapatkan. Ya ampun, ya Allah, ini apa bandnya beneran kesini nih? Iya. Nanti kita jualan merchandise. Gue juga udah kepikiran. Oh iya. Siapa yang mau pesen? Iya. Karena jujur ya pasal line up Nanomugen ini sedikit flashback ya. Nanomugen gue gak percaya nih bikin band ini tampil Indonesia gitu ya kan. Unbelievable. Regal Lili Kebetulan waktu itu lagi agak naik tuh. Iya gara-gara Dungeon Messi. Iya kan. Tapi agak gak mungkin juga. Ya iya kali gitu ya kan. Agak-agak ya kali gitu gue. Ya kali gitu ya kan. Nah, apakah konser 30 tahun ini adalah kayak yang semacam membayar hutang lah. Iya. Diplomatis gitulah, membayar hutang karena 2025 gak jadi. Iya. Gimana tuh? Live eksklusif konten Ya. Bener. Belum pernah ditanya sih. Ini dia langsung coba diplomatis aja. Ya. Sebenarnya kalau dibilang membayar utang sih enggak ya. Jadi 2026 ini memang sudah terschedule 30 tahun anniversary mereka gitu. Apapun yang terjadi, that's why Nanomugen 2026 kan nggak ada. Karena itu gitu. Oh gitu. Di Jepangnya juga nggak ada. Nggak ada. Oh. Gitu. Jadi memang ini momen besar untuk band dan keluarga Ajikan lah ya. 30 tahun ini. Jadi kalau dibilang bayar utang nggak juga. Gitu. Dan mereka tetap ingin keep in touch dengan market Indonesia gitu. Either nanti nextnya ada Nanomugen atau enggak, atau single concert lagi itu.
tetap sih pengen kesini aja gitu. Karena secara relationship kan cukup deep ya. That's why ada Spectrum Management Indonesia juga gitu. Manajer mereka juga sering bolak-balik ke sini, itu udah jadi semacam second home ya kayaknya. Oh wow. Dan spesial 30 tahun. Kenapa mereka untuk 30 tahun harus ke Indonesia lagi gitu loh? Selain yang karena tadi gitu ya kan nangin-nangin terus gitu ya kan. Apakah mereka kayak kita punya 30 tahun kita mau merayakan nih dengan fans-fans kami di Indonesia yang nyanyi bareng ya kan dari awal sampai akhir gitu. 30 tahun tuh jadi pertanyaan 2024 sebenarnya. Sedangkan iya 2000 pas 2024 tuh abis With The Fest ya, kita nonton With The Fest. Iya With The Fest. Sempat kayaknya 2026 itu ada perayaan 30 tahun, gimana kalau pas itu aja. Dan Nano Mugen malah belum ada plannya tuh pada saat itu. Iya. Jadi Nano Mugen itu enggak diniatin sebenarnya. Nano Mugen Indonesia ya. Kalau yang Yokohama memang mereka pengen ada lagi. Tapi waktu itu memang secara tahun entah kapan lah ya. Tapi dalam waktu dekat harus ada gitu. Oh gitu. Karena mereka pengen hidupin lagi kan. Iya karena sempat hiatus kan Nano Mugen kan. Acara festivalnya Asian Kung Fu. Kalau dia belum ada yang tahu Nano Mugen tuh acara festival Asian Kung Fu Generation yang menampilkan band-band kesukaan Asian Kung Fu Generation. Band kesukaan. Dekat circle-nya. Nah iya, circle bahasa kita circle. Betul. Dia tuh lihat tuh telepon ya kan di WhatsApp gitu ya kan di line gitu kalau Jepang line. Wah ini siapa yang ready nih bos? Ready nggak bos? Gitu ya kan. Tampil di tanggal segini nih bos. Oh bisa. Wah nggak bisa lagi sekarang lu cari lagi. Kayak nggak bisa deh. Wah Ajikan nih bisa. Itu Ajikan nih bos. Wah enak buat tolak gitu. Iya apalagi yang mereka dengar yang mereka bawa tuh line up-nya agak indie sebenarnya ya. Betul. Benar banget. Selalu bawa band-band indie sama band-band legend biasanya. Sebenarnya sampai sempat hampir back tuh dibawa kan. Di Jepang back ada. Nah kan tadi bilang Indonesia adalah kayak second home-nya untuk Ajikan gitu ya. Emang seberapa sering maksudnya dari manajer Ajikan sendiri berinteraksi sama Indonesia? Hampir tiap bulan kayaknya. Hampir tiap bulan. Itu ada aja gitu. Ada aja gitu. Ada aja. Buat konser ini aja kita setahun loh. Persiapannya. Itu udah setahun preparation untuk konser ini karena memang kita emang pengen bikin yang very special sih buat 30 tahun ini. Mereka udah omongin kan tadi dari 2024. And then akhirnya kita ketemu nih sama Indra, kita jalan bareng gitu kan. Akhirnya udah kita obrolin udah dari tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya, jadi bukan kayak cuman 2 bulan, 3 bulan gitu enggak. Dari abis Nano Mugen Yokohama tuh kan Gloria sempat ke Yokohama tuh. Iya. Timnya sih ini. Kalau gue masih rudet jadi Gloria udah. Terus itu di sounding udah mulai tuh. Iya. Udah dikerucutin plan. Upstage itu dikontak tuh 2025 kayak kuartal ketiga deh. Iya. Udah hampir setahun lalu sih Bang. Betul. Udah gak lama itu ancang-ancangnya ya. Betul, itu udah before that lama lah. Kita udah ngobrolin nih 30 tahun terus mulai dari kurasi artisnya juga kita ngobrol banyak Indra. Akhirnya kita ketemu Alexandros gitu. Sama ada lokalnya di Adams. Itu juga udah lama lah kita udah muter-muter gitu. Siapa ya kira-kira siapa ya gitu. Pas ketemu manajer di Adams ya, dia cerita kan Mas Aryo sama Dindin tuh ke Nano Mugen ini. Iya, tapi di sono kan. Ya, tapi di sana bukan. Oktober mereka nonton ke Nano Mugen Circuit. Diundang. Beda gini. Iya. Itu udah di sounding sama Gods mereka. Kalian ini ya manggung sama kita lagi gitu. Udah ditembak. Iya, kita meeting sama Dindin sih. Kita udah tahu kata dia. Udah. Lucu banget. Jujur kayak band lokal sih. Interaksi band lokal sih. Iya. Ntar lu perform lagi ya sama gue ya. Itu depan muka itu kan mereka ketemu God Sisang kan nih. Gak ada pilihan iya atau enggak kan? Langsung. Gue suka banget nih. Iya itu gimana prosesnya Goci bisa ngedeketin di Adams tuh? Dia itu Goci Sang itu udah denger lah di Adams ya. Lagu-lagunya terus suka juga. Pada saat setelah konser ini kan konser 2023 manajernya mulai aktif karena akhirnya kita berteman. Waktu itu pas With The Fest tuh ada 2024 ada di Adams.
Di situ tuh dia pengen kenalan, terus akhirnya main lah ke base campnya di Adam. Oh beneran ke base camp? Iya. Si manajernya apa semua personelnya juga? Enggak, cuma Manajernya aja. Iya. Sempat ketemu semua personel di Adams, terus bertukar pikiran, akhirnya bikin project kan. Waktu itu apa gitu? Karena Plan Nano Mugen kan belum ada pas ke Oh iya, base camp. Iya kan dadakan tadi ya. Ya, terus tiba-tiba Yang lagu Jepang kan yang si Makuake. Makuake Nah itu. Setelah Nano Mugen announce, ternyata soundtracknya Nano Mugen udah dibikin Makuake, terus itu jadi project pertama mereka bareng. Wis, iya. Akhirnya Adams ngaransemen itu ke versi bahasa Indonesia. Yes. Ya kan? Si Gojeknya yang masa-masa ya waktu itu ya? Apanya? Yang dijadiin versi Jepang. Iya, Ya. masa-masa. Masa-masa dijadiin ditukar. Tukar lagu. Tukar Lagu. Pas denger Goj, wah jadi soundtrack anime ya. Soundtrack anime ya. Pas denger kenapa jadi soundtrack anime? Tapi sumpah ya, gara-gara single Makuake itu rilis kan. Gue udah mikir, wah dibawa ini di Nano Mugen nih. Yakin gue, yakin. Di sana apa di sono? Di sini Oh, di sini. maksudnya. Kalau di sono Kenapa langsung gue pas banget, gue langsung pas bilang Battlefield jujur karena kan gue mau nangis coy Regalia sama Homecoming kayak Kapan lagi kan? nonton begitu. Kalau misalnya gue kagak ke Jepang kagak bisa nih gue tonton nih ya kan, karena si kenal tuh produser sini Regalia nggak mungkin, susah segini kan nonton. Betul. Tapi jujur nih ya kan, ada The Adams ya kan, ada juga tadi bandnya sendiri Ajikan. Kenapa tiba-tiba muncul Alexandros? Ini gue juga shock karena tiba-tiba Alexandros kayak hilang gitu ya kan. Kayak yang tahu tuh, nih, gue udah 30 tahun nih. Alexandros. Atau enggak yang biasa nonton Uma Musume? Oh iya, Musume. Anime biasanya karena lagi naik gara-gara itu Musume Cinderella itu ya. Bener. Betul. Bagaimana Ndra? Jadi sebenarnya pas kita diskusi tuh ada banyak nama tuh on the table. Kita kayak bener-bener discuss yang ini cocok nggak by musik dulu. Jadi musiknya cocok nggak sama audiensnya Ajikan gitu kan. Base musik memang profile audience. Jadi profile audiensnya cocok lah gitu sama Ajikannya juga. Terus yang ketiga kita lihat kedekatan sama Ajikannya sendiri. Jadi ada ibaratnya historical lah Indra ya. Jadi memang sebelumnya di Jepang juga tim Ajikan udah mulai discuss lah sama Alexandros tentang iya tentang kayak kita bikin yuk sesuatu yang emang legend nih gitu. Tapi belum tahu di mananya Indra ya. Is it di Jepang apa di Indonesia atau di negara belahan yang lain gitu, kita nggak tahu. Jadi akhirnya dari situ discuss terus kita lihat juga semuanya centang lah ibaratnya gitu ya. Akhirnya kita ngobrol udah Alexandros aja karena mereka juga passing Indonesia last year concert. Jadi sempet betul ya. Karena nggak ada Indonesia karena paling deket tuh Malaysia kalau nggak salah. Iya. Malaysia Alexandros di sana. Nah, jadi menurut kita kayak juga gitu. Jadi ya udah let's do it with Alexandros gitu. Dan terakhir datang udah lama banget Alexandros ke Indonesia kan? Iya, 2000 berapa tuh? 16, 17. Sebelum 16, 17 something, 18 something waktu itu di hall kecil itu di Kebon Sirih waktu itu. Betul, iya. Makanya kita lihat kayak wah 2 legend terus 30 anniversary kayak wah this is it gitu. This is the right time lah gitu dan the right person, the right band gitu. Kita nggak mau aneh-aneh aja nih. Gak beda gitu maksudnya. Iya. Kalau memperhatikan audiens Indonesia gimana tuh? Oke, kalau di Hype Live sendiri kita tuh emang punya divisi di mana kita yang ngekurasiin everything by data. Oh iya. Jadi by data itu kita benar-benar lihat tuh kayak audiens Indonesia tuh kayak apa sih? Yang suka Ajikan itu siapa? Yang modelnya gimana? Umurnya berapa? Behaviornya apa? Yang kayak gitu. Jadi itu yang jadi pertimbangan kita juga gitu. By data. Nah, ditambah Bapak Indra kan sudah malang melintang. Oh iya, udah legend di dunia perjepang. Dunia konser udah legend. Iya. Jadi di-combine lah antara data sama memang kualitatif dari tim Mas Indra gitu. Jadi oke gitu. Iya. Ke situ sih. Tapi yang gua tanya, tapi lu pernah jujur ya Niam, lu pernah kepikiran enggak AKB48 Ajikan tuh seru tuh ya kan pasti kan? Pasti. Itu kayaknya kayak kemarin Roma Irama sama JKT itu. Oh iya. Kayak gitu gitu ya. Gitu. Heboh banget Mas. Bisa gak ya? Ajikan juga ada ngedance gitu. Iya kan.
pakai apron gitu. Sebelum ngobrolnya bingung tuh. Iya. Jadi Gimana ya kita Eto mulu. Iya. Nah, Yes. ini kita sedikit ini ya karena dari Mas Indra sama dari Hype Life sendiri tuh udah pernah bawa artis Jepang, ya kan? Nah, gue mau nanya deh, challengingnya pas bawa artis Jepang tuh apa? Challenge bawa artis Jepang. Kayaknya nggak ada yang terlalu challenge gimana-gimana ya. Kalau dari kita di Hype Life karena memang ya udah ready juga. Jadi before biasanya kalau gua nggak tahu kalau teman-teman sejawat promotor yang lain gimana. Cuman kalau di kita before we say yes kayak confirm to artis emang kita udah pelajari bener-bener gitu. Jadi kita udah bener-bener pelajari ini artisnya gimana, Iya, terus iya. profil gimana gitu-gitu lah. Ridersnya aneh-aneh gitu nggak ada? Enggak. Oh, Japanese artist is the most comfortable to work with. Oh ya? Iya. Kan lu kan juga pernah bawa sentimental ya? Iya. Flashback ya? Iya. Itu ribet juga ya? Enggak. Oh ya? Enggak, sangat tidak ribet. Sangat tidak ribet. Dan mereka tuh malah seneng gitu loh kayak kasih gue dong yang Indonesia banget. Terus gue kenalin martabak. Martabak itu pasti. Oh iya. Oh, martabak pasti. Martabak telur. Oh telur bukan yang martabak. Enggak, yang manis. Oh yang telur. Kaget mereka. Enggak kaget. Mereka kayak enak ya. Oh iya benar. Ternyata dari tim Ajikan juga suka ya. Iya. Manajer. Manajernya. Diplomasi makanan jadinya. Betul. Iya. Pak Yanti gitu sih. Iya, pas itu juga dikasih batik waktu itu kan. Betul, Iya, dapat iya. batik. Dia tuh mereka suka yang memang Indonesia fokus. Karena menurut mereka di Jepangnya nggak ada kan. Oh iya? Iya, Betul kayak dong, batik gak ada di Iya Jepang. benar sih di selain batik. iya, mereka tuh lebih suka kayak sesuatu yang Iya. kayak bener-bener Indonesia banget Iya, justru. Oh, mereka berarti gak suka tuh dikasih batik Akatsuki tuh. Betul. Ada batik Akatsuki gambar awan. Gak suka gitu. Iya. Ini kayak ini Naruto banget, Naruto. Iya, lebih ke situ sih. Iya. Gue belum nemuin yang challenge gimana. Lu pernah ada? Enggak sih gue. Enggak. Mereka Santai banget super soalnya. fleksibel. Iya. Padahal band Legend itu karena kan yang kita tahu band-band udah sepuh gitu kan pasti kan ridersnya kan segambreng gitu ya kan. Iya biasanya takutnya kan gitu kan. Lebih ke ini aja sebenarnya production. Cuman yang lainnya tuh makanan gitu-gitu. kalau makanan tuh cuma di mark ini aja. Alergi A, B, C nggak boleh gitu. Udah, itu kan simple. Terus abis itu mereka nanya makanan Indonesia kayak gimana. Waktu 2023 aja Ajikan kita ini malah. Jadi manajer udah datang duluan tuh. Oh iya? Terus mungkin rekomend ke bandnya makan ini nih, ternyata emping. Kita malah sediain emping. Dan mereka suka. Ini baru ini ketemu chips kayak gini gitu. Emping. Iya. Itu fleksibel banget. Biasanya malah yang ini loh, kalau yang udah senior tuh ridersnya malah gampang-gampang karena mereka kayak ya udahlah udah biasa. Justru malah yang generasi muda biasanya. Pernah nggak? Iya. Artis muda? Muda juga enggak. Enggak juga. Enggak. Kalau Japanese kayak santai sih ya. Santai. Santai. Selama bekerja maksudnya bukan di promotor yang Hype Life gitu. Misalnya lo kan juga pernah bekerja dimanapun kan. Mereka cenderung santai daripada artis negara lain. Santai. Wow. Dan yang paling gue suka adalah kalau gue pribadi gue match banget sama cara kerjanya Japanese. Jadi benar-benar kayak mereka tuh teliti. Terus mereka tuh nggak suka ganti di tengah-tengah, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi mereka terplanning dengan baik dan itu yang gue suka banget kerja sama kalau ada konser-konser Jepang gitu. Jadi nggak tiba-tiba gerubuk gitu yang enggak udah jauh-jauh hari kayak ini aja kan setahun Tiba-tiba minta kan. A gitu. Iya tiba-tiba ganti plan A B, tiba-tiba wah soundnya sember nih. Wah. Kayak kita ganti venue ke Bekasi. Jangan dong. Jangan dong. Jauh ya Wak ya. Jauh ya. Kita ke planet lain. Iya betul. Jadi enak banget kerja sama mereka tuh. Jadi gak gerebek-gerebuk gitu sih. Lebih ke situ sih. Kalau gue gak tahu kalau Indra gimana, Dra? Sama sebenarnya dibanding westernnya. Western kan tergantung artis ya. Iya. Beda-beda. Ada yang ada yang santai, ada yang enggak gitu. Kalau yang santai memang kayak Second Hand tuh santai ya sih. John Wesley-nya. Jujur sih Indonesia sih soalnya. Tapi yang udah big name tuh cenderung rumit. Ridersnya pun cenderung tebel gitu. Kalau Jepang itu mereka cuma pengen dilihat tampil sempurna sih sama fansnya sebenarnya. Jadi sometimes mereka itu akan ngeduluin production discussion dulu nih. Kalau itu udah clear udah. Selesai. Selesai. Iya. Paling mereka
endingnya udah mendekati konser, obrolannya kan ada activity nggak, misalnya interview. Oh ya, media Kayak activation. gitu. Ya paham. Oh jadi mereka production first baru belakangan lah berarti Belakangan kasarnya. banget itu. Iya. Bener-bener productions mereka tuh. Production fokus. Jadi mereka bener-bener fokusin kayak experience-nya mau apa nih show-nya gitu. Ini artis gue mau dilihat kayak gimana ketika live yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Wow, gue baru tahu. Lebih ke situ, technicality-nya juga banyak kan. Gitu. Nah, tapi gue penasaran nih. Sebenarnya artis Jepang tuh beberapa masih banyak yang anti sama kamera. Kamera penonton. Konsep kali konsep, enggak? Konsepnya atau maksudnya nggak boleh ini Maksudnya ya? nggak boleh nggak boleh ngerekam. Oke. Kayak Lisa kan itu sebenarnya dia juga nggak boleh. Ya. Tapi di ending boleh. Di ending boleh lagu boleh. Gurenge ya. Udah 2 lagu terakhir. Dua lagu terakhir ya. Terakhir. Maksudnya ini Toy nih kemarin gue. Kali United Studio. Iya. Iya. Betul. Sama sekali gak boleh ngerekam ini. Gak boleh ngerekam sama sekali. Jadi lu nggak bener-bener ada footage kayak lu ngambil colongan gitu juga Gak boleh. diturunin? Bahkan foto juga gak bisa. Maksudnya. Oke. Dan maksudnya artis-artis Jepang tuh juga banyak kayak gitu. Terus dari AKB gitu kan. AKB juga agak anti kan ya. Iya benar buat dilihat gitu. Itu sebenarnya kenapa sih kayak gitu? Sebenarnya cuman biar penontonnya itu menikmati proses konsernya. Weh. Instead of lu kayak fokus apa sih ngambil gambar Iya, gitu kan. Lu kan gak happy ya sebenarnya kayak gitu kan. Lu jadi nontonnya dari handphone sama aja dong. Gitu mendingan kalau dari biasanya sih sama manajemen artis yang sama gue emang mereka pengen kayak gitu. Pengen kayak experience ketika fansnya nonton itu bener-bener full. Lu lagi ngerasain live gitu. Bukan lu kayak malah fokus ngerekam gitu. Kayak lu fokus kayak gue pengen eksis di sosial media Iya, yang iya, kayak iya, gitu. iya, Nah, iya. mereka emang poin utamanya untuk itu. Iya. Untuk si dia yaudah happy aja Kan itu gitu. interaksi. Betul. Intimate banget fan sama artis. Betul. Tiba-tiba di tengah ada kamera. Iya males sih. Di belakang, yang belakang yang kasihan ya. Iya benar. Ngeliatin handphone. Iya. Ya sama aja kan temen lagi ngobrol begini terus kayak gini. Iya. Benar sih. Sekarang kan semua langsung Itu tertulis tuh di konser Toy tuh. Sebelum konser tuh dia ngasih tahu itu tuh. Iya. Kami pengen kalian menikmati Betul. dengan sepenuh hati lah gitu lah. Betul. Toei sih ya. Reko Sakai juga nggak boleh kemarin. Nggak boleh, Reko Sakai nggak boleh. Kamu juga tuh. Iya, Balai Sarbini kan itu ya. Balai Sarbini. Balai Sarbini. Tapi jadinya jujur konsernya jadi intim. Iya, jadi dan berkesan juga di kita Iya. nontonnya ya. Iya. Dan gak memenuhin ini. Oh iya, memori HP. Bener sih. Betul. Iya. Lebih ke situ sih biasanya. Kita nggak ada nemuin yang gimana. Emang kalau kita tanya manajemen mereka kayak gitu pasti jawabnya. Oh gitu. Kita- Bukan yang kayak iya kami sebenarnya copyright. Enggak. Mereka emang pengen tadi seperti yang Indah udah kasih tahu kan. Mereka tuh pengen fansnya itu bener-bener happy with acaranya gitu. Oh. Jadi mereka kayak mindsetnya tuh udah kayak gitu. Oh gitu. Bukan cuman kayak pertunjukan yang gue show nih kayak gitu, enggak. Mereka pengen kayak close to the audience dan mereka benar-benar pengen kayak tahu oke, ayo kita merasakan ini bersama-sama live ya gitu loh. Iya. Biasa. Nah, Orang Jepang. selama lu ngurus artis Jepang itu selain yang mes dan production detail ya, menurut lu apa sih yang kita bisa ambil gitu kan? Orang Jepang tuh yang kita bisa contoh gitu dan kita terapin di konser Indonesia gitu ya kan atau artis Indonesia gitu. Apa sih menurut lo pribadi yang lo amaze gitu? Yang gue amaze banget sebenarnya ke detail sih. Detail tadi. Kayak detail tadi karena itu mempermudah kita promotor Indonesia juga sebenarnya dengan ada si detail-detail itu ya gitu. Kayak as simple as setlist misalnya. Terus abis kayak itu mereka lagi touring nih di berbagai kota gitu ya. Kita tuh di backstage suka sampai ada This is Jakarta ditempel karena biar dia nggak pada lupa artisnya. Kayak ini lagi di Jakarta, ntar dia tiba-tiba, hai Bangkok, lagi di Jakarta, kan gak lucu. Nah itu sampai mereka sedetail itu maksud gue. Jadi di green room tuh mereka ditulis kayak This is Jakarta, tapi pakai bahasa Jepang ya. Iya. Isu Jakarta. Gak gitu Mas. Karena Jepang langsung. Jakarta. Koa Jakarta. Oh, iya. Gitu ya. Itu tuh bener-bener. Saya suka nasi goreng.
Itu Rendang favorit gue. Idol. Hafal lah. Apa ya? Ngomong itu ya zaman dulu Iya. pernah tuh gue interview tuh ya kan Haido pas masih fans ya kan itu nih what di ini kan kayak introvertnya tuh kan pas di panggung wah Iya. kayak gitu. Iya. Yang itu Haido kayak gitu ya. Maksudnya dia di panggung tuh kesana kemari kan. Liar. Tapi kalau lagi conference gitu-gitu kalem banget. Betul. Jadi dia kayak punya konsep tersendiri kali ya. Iya, alter ego. Iya, Duality. Iya. Itu yang ngebuat mungkin Aji kan juga tertarik ya ke sini karena Indonesia terlalu rich kali ya Iya. musiknya. Betul. Sangat rich. Iya. Bahkan mereka denger dangdut juga sih. Oh, beneran Iya, ya. I love it. Oh. Menurut manajernya, lagi nih. Gimana? artis dangdut itu punya sisi musikalitas yang Tinggi. berbeda dan tinggi Berbeda. gitu. Itu yang mereka suka. Apalagi setelah mereka denger ini ya. Oh ternyata originnya Indonesia tuh ini gitu. Oh iya. Dan akhirnya mereka belajar. Karena awal-awal kan tampak sama dengan India ya. Benar. Ya. Tidak salah. Tidak salah. Mirip. Mirip. Kalau kita udah biasa lah, udah bisa Ah. bedain ya dangdut dan India gitu. Tapi kalau buat orang luar kan mungkin ini kayak mirip gitu. Iya. Nah, tapi mereka nemu ciri khasnya gitu. Makanya waktu Synchronize Pesta Pora sih yang ada ini Siapa? Romai Rama Pesta Pora. Ya. Nonton dia Pesta Pora sampai selesai gitu. Which is dia very good band kan. Iyalah legend. Iya. Apa? Wah. Romai Rama plus Malik wah. Nggak mungkin nggak very good band. Ya memang kata Mbak Ika bilang ya benar. Kita tuh marketinginnya aja yang nggak tahu ya. Kadang-kadang suka sedih juga ngelihat misalnya ada beberapa artis Indonesia konser tunggal di sini nggak works gitu. Iya, Tapi iya, begitu ke Malaysia malah sold out gitu. Oh iya benar sih. Iya. Kan hampir semua ya main di festival tapi begitu single concert kan itu udah different story ya. Iya benar. Udah different game gitu. Iya. Jadi tapi bakal kepikiran gak sih Aji kan bakal rilis lagu dangdut gitu karena kan manajernya suka gitu ya kan mungkin remix kayak dos gedek atau di Possible. Apa kita nanti ada? Yang mungkin anniversary. Boleh nggak? Koplo gitu. Gila Karena Tokyo Ska kemarin tuh cukup jadi pembicaraan yang waktu manggung sama Elvis sama manajernya nonton juga gitu. Manajernya Aji kan. Which is itu jadi pembicaraan di ini ya kalangan label dan sebagainya. Mungkin mereka baru ngeh soalnya ya. Padahal kan dulu udah pernah di TV Jepang. Ya 95 lah. Ya. Tiba-tiba ada live-nya dan itu bagus gitu. Orang Jepangnya itu. Iya. Karena gue nonton langsung, gue nonton yang Tokyo Ska Para sama Elvis Sukaesi, menurut gue produksinya sangat. Ini kayak gue nonton konser di Jepang, jujur produksinya mewah banget untuk sekelas dangdut ini terlalu mewah banget menurut gue gitu ya kan. Dan itu udah sampai omongan. Udah. Dalam artian itu cukup menginspirasi ya, makanya pernah nanya juga apa bisa mungkin kolaborasi dengan dangdut, tapi kan kita harus berpikir secara ini ya. Iya. Secara holistik lah ya. Karena kalau kayak gitu kan cocoknya di festival. Iya. Lalu Betul. track juga enak. Iya. Kalau Tokyo Ska Para kan ada skanya, ada Iya. dangdut enak, ya kan? Jadi bisa masuk. Iya, tapi kalau misalnya kayak konser sekarang kayak terlalu jumping gitu kan. Sama kayak bawa idol ke Sama. Benar. Ya soalnya kan besok kan spesial konser gitu. Iya. Barangkali itu yang spesial. Konser kali ini. Spesial pokoknya Pak. Ada apa aja coba? Bisa di spoiler dikit lah. Dikit Ini kan deh. tinggal 2 bulan lagi lah. Track ya. tracknya gimana? Pasti. Apa 100 lagu? Membawa membawa lagu-lagu yang underrated mungkin. Lagu-lagu yang Kalau lagu itu masih jadi diskusi ya di sana. Karena seperti biasa kan mereka nanya dan sekalian mengamati nih dari promotion atau dari data yang terkini, mereka bisa lihat tuh di Spotify atau apa. Itu real time lah. Ya. Lagu yang market Indonesia lagi dengerin tuh Ajikan yang mana gitu. Itu mereka selalu kadang-kadang ending tuh baru mereka
nentuin Decide. setlist. Iya, iya. Sebelum final rehearsal di Jepang. Di Jepang. Kalau yang beda sebenarnya ada hal-hal yang mereka belum pernah lakuin ya sebelumnya. Tapi di 30 tahun ini mereka lakuin kayak Salto, enggak dong. Tiba-tiba gocek. Takut ambulan jangan gitu, jangan. kayak soundcheck party kan dalam sejarah baru ini. Oh iya? Ya. Ada soundcheck party. Iya. Malah mereka nanya, soundcheck party kita ngapain ya gitu. Ya karena emang belum pernah. Oh gitu. Iya. Ya. Mostly artis Jepang pun belum ini kan. Baru Haido aja kemarin. Soundcheck party yang idein siapa dari timnya Indonesia? Waktu dari mereka? Haido manajernya datang nonton juga. Oh gitu. Kayaknya seru nih bikin ginian. Manajer kan cerita mulu ngapain sih? Manajer Indonesia Cerita mulu kayak. Wah, ini seru. Kayak mau beli sesuatu di ini minimarket seru nih Ya, ambil, seru nih ambil gitu. Dan ya. mereka mencoba mengadaptasi market Indonesia tuh sukanya apa gitu. Iya. Jadi mereka udah mulai membedakan tuh. Market Jepang mungkin nggak suka yang hal begini gitu. Kayak misalnya suka ya mereka lakuin gitu. Oh gitu, adaptasi juga mereka. Ya melokalize diri sendiri, mengindonesiakan. Diri sendiri. Ya. Karena kayaknya gara-gara konser Haido tuh kayaknya jujur kayaknya semua manajer Jepang kayak agak shock deh kayaknya deh. Wah ternyata bisa begini kali ya. Iya, dan sambutan fans kan sangat-sangat bagus ya. Ya gila banget. Itu mereka tuh benar-benar mempelajari lah. Ya. Mungkin karena 30 tahun kan biasanya buat band itu journey yang baru ya. Oh ya? Iya. Ya kayak kita lah kalau hidup. Iya 30 tahun biasa 30 tahun tuh new inilah. Kedewasaan ya, baru gitu ya kan. Terus spesial juga ya. Original line up juga masih kan mereka. Iya, Selama masih 30 sama 30 tahun. tahun. Nggak pernah Oh iya benar. ganti. Nggak pernah gonta-ganti personil. Betul. Alexandros pun jadi spesial sebenarnya karena di Jepang enggak. Yang selanjutnya kalau ngomong sejarah lagi nih, Ajikan dan Alexandros belum pernah konser bareng. Mungkin di festival di Jepang udah pernah. Jepang di festival mungkin Udah sering. Tapi kalau seperti ini belum. Kan fans mereka yang di Jepang tuh sempet nanya. Oh ya? Karena belum pernah. Di Jepang aja belum. Kita sempat dapet ini kok, mereka kayak iri Iya, gitu kayak- sama kita. Iya. Fans-fansnya di Jepang kayak kenapa di Indonesia ada Alexandros gitu. Karena kan mereka something big kan, dua-duanya itu Iya, kan iya. bener-bener legend gitu di sana. Iya, karena dapetin tiketnya susah loh. Apa? Dapetin tiketnya susah. Dapetin tiket susah. Dapetin tiket Alexander kan harus digacha. Iya. Oh iya. Digacha. gitu. Karena yang maunya yang demand-nya banyak banget Alexander band gede. Aji kan juga sama. Betul. Ya, betul. lotre dia. Ada lotre. Oh, lotrinya ya. Makanya pas di sini Indonesia tinggal beli pencet check out kan wah kayaknya langsung iri. Iya, kagak usah lotre gue beli CD harus nunggu info gitu kan. Kita loh 40% beli yang sekarang anniversary itu foreigner. Oh iya? Iya, 40% of it. Oh ya ampun. Dan foreignernya dari benar-benar seluruh dunia, maksudnya nggak cuman Southeast Asia, Iya. nggak cuman Jepang, US ada, Australia ada, Spanyol ada, Spain, bahkan ada India gitu juga. Pas dapet itu terus gue ngobrol sama Indra, ini this is very very interesting gitu. Karena emang berarti segitunya orang mau fly ke Jakarta kan. Mungkin buat mereka murah rupiah gitu. Apalagi lagi melemah ya. Cemen ini udah boleh aja. Jadi mereka liatin dulu nih, besok aja deh. Oh, besok turun nih. Gitu. Jadi buat mereka mungkin kayak wah it's big deal kan. Iya. Mereka mau 40% even sampai hari ini. 40% adalah foreigners. Wow. 40% of Oh, ini gue shock loh. Benar. Karena 2023 tuh nggak banyak bule. Ada bule, cuman maksudnya orang luar negeri 1, 2, 3 orang karena isinya orang Indonesia semua waktu itu kan. Gue ingat banget tahun 2023. Sekarang enggak ya. Iya, sekarang benar-benar kayak dari seluruh kontinen ada. Bahkan sampai ada yang email kita tuh di customer service kita kayak jangan di cancel ya, gue fly dari Jakarta dari Amerika langsung gitu. Terus gue kayak ya gimana ya? Enggak loh, gue we commit. Amit dengan jamu bayu Allah. Ya kan. Tapi pernah waktu itu gue nemu komen, wah ini gue jauh-jauh dari Kazakhstan. Ada yang dari Kazakhstan nonton Aji kan coy. Ada. Pas kapan nih untuk ini? Pas ini buat ini apa namanya? Ada waktu itu gue nemu di mana gitu ya kan di Twitter apa gitu. Ya gue dari Kazakhstan akan bela-belain nontonin dulu. Buset. Iya. Karena saking spesialnya gitu loh, makanya kayak yang di Indonesia nih, ini gila kita udah bawain nih saking spesialnya lu rebutan sama yang luar-luar kan. Gitu.
Ya harus Beneran jadi lah, banyak harus banget. jadi, harus jadi. Harus itu. Harus. Nggak ada kata nggak jadi dong, jangan. Iya. Kita coba Bayo. Iya. Bayo. Iya, jangan sampai Bang Indra balik ke sini lagi dengan kaos baru. Tapi acara tidak ada. Kau teh apa terus? Sampai gak ada. Nggak, jangan. Iya. Nah, nih ya kita sekalian mau ini promosi lagi ya kan. Tiketnya harganya di berapa? Kita ada 3 paket. Nah. Biasanya kalau promosi gini dilempar ke gue gitu ya. Udah lupa gitu. Ada di situ. Ada siapa? Di layar. Sebenarnya. Jadi kita ada 3 paket sebenarnya. Ada Apa? ini Revolution tuh yang VIP ya. Oh VIP. Betul. Buat apa? Dicium sama Gotoh. Ini ada soundcheck party pasti. Oh iya. Terus dapat foto grup. Kapan lagi lu foto sama majikan? Iya kan, dapat foto grup. Terus Bentar gue pause dulu. Ini foto grup idenya siapa? Idenya lo pada apa idenya Ajikan ide sendiri? kita. Oh ide kita. Iya. Terus Ajikannya gimana pas? Happy. Oh, happy. Happy. Karena mereka apapun untuk fans. Iya. Untuk fans. Jadi Terus? ada foto, terus habis kayak gitu kita ada kasih merchandise, special merchandise. Nah ini merchandise-nya tuh nggak bakal ada dimanapun. Oh iya? Jadi VIP dan juga Reguler. special 30% 30 anniversary. Oke. Jadi kayak lu nanti kan di sana ada merchandise, itunya juga unboot kan. Iya. Lu nggak bakal nemuin itu untuk yang VIP. Oh, duh. Jadi will be different merchandise itu Iya. satu. Terus habis kayak gitu dapet poster yang desain sama Ajikan langsung. Oh. Jadi posternya pun nggak akan dijual di mana-mana. Iya Iya, benar. Jadi iya. spesial posternya. Terus habis itu kita ada. Tapi yang paling penting itu sih dedicated merchandise lain karena Betul. merchandise Ajikan pasti habis dalam waktu 20 menit. Betul. Waktu 2023. 23. Betul ya. Habis. Amin Tuhan. Amin. Kita di demo karena merchandise-nya Iya habis pas itu. Mana bin habis ya. Ya. Kantong. Betul. Iya, ini paling penting nih ya. Sama itu ada laminate pas sama lanyard. Jadi buat kenang-kenangan lah. Oh iya, Gitu. benar. Harus. Lu kalau misalnya nanti mau bawa lanyard kantor lu ganti lanyardnya jadi Ajikan kan boleh. Keren Iya, banget. Iya. Terus Gitu. Abis Nah, nih media dapat yang mana aja nih, Kak? Aduh. ngomong. Kok gitu? Ntar aja coba email. Ini ya. Ntar aja ya di belakang. Udah ngomong. Udah ngomong. Ditembak gitu. Mumpung. Habis ini kita kan langsung meeting kan? Tapi yang festival kita juga ngasih benefit. Apa itu? Jadi benefitnya itu tuh, lihat ada yang festival akses to AKG Soundcheck Experience. Tapi di gacha. Di gacha. Di gacha lagi. Sama ada exclusive anniversary poster. Nah posternya beda sama yang VIP. Oh gitu. Tuh, jadi karena kita pengen bikin yang VIP yang benar-benar spesial. Ya, punya Gitu. VIP aja gitu. Betul. Oh ada VIP ada yang ini. Bukan resolusinya diturunin kan? Oh, Enggak mas. Pixelnya Iya. Ini beli VIP guys. Enggak mas. 4K VIP. 2K dibilang konsepnya red. 80-an. Satu PNG, satu CPG. Iya, benar. Itu ada tapi gacha buat 500 orang doang. Oke. Gitu. Festival tadi ya. Tuh, kalau yang tadi VIP Revolution Experience itu mah udah aman lah. Udah mah. Mereka satu-satu lah semua itu udah dan bisa foto gitu kan. Wis kapan lagi kan foto sama Babang Masafumi Gotoh kayaknya. Iya. Nih- Nanti dibolehin gak sih Indra kayak foto pose gitu gini. tergantung mereka. Pastinya mereka mau aja. Iya. Tergantung kepercayaan diri mereka. Iya. Kayaknya pas udah ketemu dia freezing gak sih ketemu lu? Iya, kebanyakan Bener. gituan. Iya gak sih? Kemarin ada yang heboh, Mbak. Oh ya? Ceritain dong, Ya. ceritain gitu. Ada yang Ada gue lihat di ini sih di apa video dokumentasi ya. Iya. Ada satu cewek mungkin dia nggak nyangka. Ini tahun Oh. berapa? 2023. 2023. Gimana Oke. ya Jakarta gimana? Nggak gimana sebenarnya. Tapi cukup heboh dan ngobrol bentar mereka masih fine. Oh iya. Iya. Mau pakai gitu Iya. ya gitu. Kan soalnya ketemu idolanya gitu. Iya. Kayak lu foto sama idolanya. Iya, ketemu Bocil The Rock live action. Ketemu Bocil The Rock live action nih kan semua personelnya dari Asian Cup coy. Iya. Foto, kapan lagi foto kan? Iya. Soundcheck juga gitu. Ya, enak sih, ya itu banyak merchandise spesial kan. Jadi bisa disimpan lah 20 tahun lagi gitu. 20 tahun lagi. Iya, bisa ingat. Iya, bisa Kan. Kalau kau udah punya cucu dulu Iya. tuh. Kamu tahu enggak ya? Ada tuh 20 tahun lagi Naruto masih ada ya? Hai, Udah ada. Boruto aja masih ada
ada coy. Siapa kan nanti ada Boruto. Cucunya lagi. Gitu. Boruto the next generation. Next generation, ya kan? Bener loh. Iya. Lama ya kan? Betul. Nah, kita sekalian closing lah ya, berarti Closing. pertanyaan terakhir banget gitu ya. Apa kan. Apa sih harapan dari teman-teman bermotor sendiri ya buat ASEAN Kung Fu Generation 30th anniversary konser bersama Alexandros dan The Adams. Selain dibeli tiketnya ya. Silakan dibeli tiketnya. Enggak, gue gak mau. Sebenarnya di luar ini ya, di luar apa masalah marketing sebenarnya ada satu misi sih. Dalam artian setiap konser kan kita coba menyatukan beberapa musisi lah ya dari beberapa negara, kayak misalnya sekarang di Adams ya, maybe next kita datengin lagi artis Jepang, kita bisa melakukan ini. Dan cukup jarang sebenarnya kan konser di Indonesia 2 artis Jepang yang ininya sama, namanya setara lah ya, namanya setara. Di Indonesia pun di Adams ya namanya gede kan, banget gitu. Biasa apalagi yang konser siap nyanyi bareng semua tuh kalau di Adams tuh. Nah ini nih kita harapin sebenarnya setelah ajikan konser ini ada konser-konser seperti itu. Amin ya Allah. Jepang. Amin ya Allah. Amin. Kita lagi wibu-wibuan ya. Bagus. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah jujur ya Allah, pengen banget. Biasanya tuh konser aku boleh lagi nggak mau Jepang. Aku mau jiwa wibuku tuh langsung kayak gitu. Iya kan. Berarti ada misi diplomasi juga, berarti diplomasi musik juga berarti di dalam ajikan ini. Karena kan lu bawa Adams juga. Kan, kita sih berharap sebenarnya ada ini ya cultural exchange lah dengan Jepang. Secara culture sebenarnya sama. Jepang itu negara yang sangat berbudaya. Kita pun sama ya, masih menjunjung unggah-ungguh. Ngomong sopan santun, sopan santun, tata kromo. Secara musikalitas juga mirip-mirip kan, gitu. Band sini sama band sana ya, kayak di Adam sama Ajikan sebenarnya sama aja gitu. Cuman beda istilah aja, kalau di Jepang apa, di sini apa gitu. Walaupun secara rootsnya alternatif ya mirip-mirip gitu. Kita juga berharap juga dengan misi diplomatik ini sebenarnya kan kedua negara tuh bisa disatukan lewat budaya sebenarnya. Itu yang lagi kita mudah-mudahan ya works gitu. Ya, kayak kemarin di Adams VOB tahun lalu ke Yokohama. Itu kan bener-bener di sana itu konser mereka proper dalam artian lebih mewah dari Indonesia produksinya. Nggak, secara penonton pun beneran orang Jepang. Kadang-kadang kan band Indonesia ke sana yang nonton orang Indonesia lagi. Iya benar. Buat kita juga kadang-kadang mikir jauh-jauh ke sana, yang nonton orang-orang kita lagi gitu ya. Nggak apa-apa juga sebenarnya, cuman kenapa nggak membentuk market negara itu juga, kayak orang Jepang konser di sini kan yang nonton orang Indonesia gitu. Yang orang Jepangnya mungkin yang lagi iseng aja ya. Yang memang lagi di sini gitu. Gitu sih harapannya. Betul, udah disampaikan sama Indra. Tapi kalau buat gue khusus buat si anniversary-nya juga 30 tahun, gue pengennya ini dilihat sama fans di Indonesia adalah sebagai celebration journey bareng sama Kagi, bareng sama Ajikan dan juga sama Alexandros gitu kan. Kayak apalagi Ajikan sih, maksudnya musiknya dari kecil kan. Kayak this is the moment kita bisa ngerayain bareng-bareng gitu loh. Kayak dia ulang tahun kan, ibaratnya lu datengin ke ulang tahun orang gitu kan. Iya. Jadi lu kayak celebrate bareng di ulang tahun itu gitu. Kita pengen kayak yuk sama-sama yuk, apalagi kan kita pasti nonton lah dari zaman kecil gitu kan. Nggak tahu Pak Indra udah SMP kali ya. Coba umur. Saya lupa itu. Sengaja melupakan umur kapan sudah. Coba umur. Canda main. Nah, itu kayak lebih ke situ sih, kayak pengen celebrate bareng-bareng sama semua fans Ajikan dan juga Alexandros gitu. Kayak this is the moment lah, kita kapan lagi gitu ada di 30 anniversary bersama. Dan bisa mempromosikan Indonesia juga dari tourism, karena kebanyakan orang-orang Jepang. Jadi gini, fun fact. Waktu itu gue sering nonton apa ya, kalau nggak salah tuh ada konser idol group Tokimeki Sendenbu. Waktu itu gue nonton waktu itu kan. Yang isi row depannya orang Jepang semua, kagak ada orang Indo.
Karena dibilang, lu tahu nggak kenapa kita beli mati-matian ke Indo? Karena di Jepang tiketnya susah diwati beli, harus raffle dan kawan-kawan. Dia bilang begitu. Kalau Indonesia tinggal check out, datang. Iya. Mengenalkan tourism. Betul, Kan? musik tourism, betul. Seperti tadi Indra bilang kan, ada cultural exchange. Karena bagusnya juga adalah kan tadi tuh dapat misal contoh di Adams, karena di project ini bareng di anniversary kan ini juga keluar announcementnya ada di Jepang dong, ya kan? Dan pasti Promo juga dia. promo juga, ya. Jadi kayak buat artis musisi Indonesia ya tadi cultural exchange-nya tuh bener-bener ditekanin lah. Itu kayak jadi lintas utama fondasi kita kerjasama Indra buat antara Hype Life sama Spektrum Indonesia gitu. Karena itu yang penting banget. Karena kita emang berangkat ya dari suka musik. Iya. Jadi benar-benar gue sama Indra tuh banyak ngobrolin musik tuh nggak cuma tentang yang live ya doang gitu, tapi gimana kayak kita bisa dong dipandang nih gitu. Lebih ini industrinya juga kan, lebih mikirin itu. Betul, kita pengen kayak industri Indonesia dipandang sama dunia juga gitu. Musisi-musisinya, that's why kayak it's very important lah for sekarang gitu. Oke. Oke. Terakhir banget teh berarti silakan promosikan sosmednya, follow apa dan juga beli tiketnya di mana langsung ke kamera. Oke, buat untuk beli tiketnya sendiri itu bisa ada di Hype Live, Hype Stretch live.id atau di loket.com langsung gitu. Nah, kita juga lagi ada promo, ada campaign bareng sama Loket. Nah, itu ada 250 potongan harga. Di sini. Iya, ada diskon 250.000 potongan harganya. Nanti bisa pakai kode AKG pasti bisa. AKG pasti bisa. Tuh, dan itu dapat dari Loket. Terima kasih Loket. Kita lama-lama jadi ini brand ambassador loh. Dia ini promoin loh. Iya. Semua direct cinta sama Hype. Oke, gitu. Oke, jangan lupa Endorse. jangan lupa buat datang ke konsernya ASEAN Cover Generation Special Anniversary 30 tahun sama Alexander Rose dan juga di Adams tentunya Betul. tanggal 18 April 18 April 2026. Lupa ya Allah. Basketball. Basket Hall Senayan. Lupa Basket Hall Senayan yang Betul. tempat tampil Lisa juga. Betul. Iya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya upstation.media karena di sana kita bakal nge-share banyak hal lagi nih, nggak cuma tentang konser, juga tentang anime, e-sport, games dan lainnya. Betul. Gitu ya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you. Thank you ya.